Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di perkuliahan kita. Alhamdulillah sekarang masuk ke pertemuan ketiga ya. Dan untuk mengawali perkuliahan ini mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga ini kita akan memperbincangkan atau kita akan mendiskusikan ya, terkait dengan eh, konsep dasar ya, konsep dasar pengembangan penilaian pembelajaran yang waktu tempo sebelumnya kita sudah berbicara tentang konsep dasar asesmen itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana konsep dasar pengembangan instrumen sekalian. Nah, jadi di topik kali ini bagaimana sih kita dalam melakukan pengembangan ya, pengembangan instrumen ya. Sekali lagi pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari teori konsep yang terkait dengan konsep asesmen itu sendiri ya. Jadi asesmen sendiri sudah dibahas di pertemuan kedua, dan sekarang kita masuk ke dalam bagaimana mempelajari, memahami terkait dengan konsep dasar pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Mengapa sih instrumen itu mesti dikembangkan gitu ya? Apa perlu instrumen itu dikembangkan atau tidak usah? Instrumen itu tidak usah dikembangkan, jadi instrumen itu selamanya begitu saja gitu ya, dari zamannya dulu sampai zaman sekarang. Nah, mari kita akan perbincangkan terkait dengan instrumen ini ya. Pengembangannya terutama ya, pengembangannya dari instrumen ini, bahwa harus seperti apa sih pengembangan instrumen itu ya. Dan nanti ini kita juga akan mendiskusikannya dalam bagaimana pengembangan instrumen ini sekalian. Jadi nah, di pengembangan instrumen itu sendiri di konsep dasar pengembangan instrumen pembelajaran ini sekalian, kita akan bicarakan terkait dengan setidaknya adalah 5 hal ya. Ini meskipun nanti secara teknik bagaimana pengembangan instrumennya juga itu akan terintegrasi dalam topik-topik diskusi, topik-topik pembahasan pada pertemuan berikutnya sekalian. Nah, di dalam konsep dasar penginstrumen ini kita akan berbicara berangkat dari bagaimana pengertiannya begitu ya, fungsinya, tujuan, kemudian prinsip dan manfaatnya. Nah, saya coba ambil ini menurut Nadler ya, dalam Harjana, yang mengatakan bahwa pengembangan itu adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Jadi pengembangan itu keywordnya adalah meningkatkan kinerja. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas instrumen ya, meningkatkan kualitas instrumen pembelajaran. Sementara secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya,
Pengembangan ini berasal dari kata kembang yang artinya menjadi tambah sempurna, gitu ya. Jadi artinya kata kembang menjadi sempurna. Nah, berarti dalam konteks instrumen penilaian pembelajaran bagaimana menyempurnakan instrumen penilaian pembelajaran yang sebelumnya pernah dibuat, sebelumnya pernah digunakan begitu, dan dikembangkan di kemudian hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Sedangkan kalau menurut istilah pengembangan itu adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Jadi kalau dari dua definisi ini bisa kita tarik ya, keywordnya ini adalah penyempurnaan. Jadi pengembangan instrumen penilaian pembelajaran itu adalah penyempurnaan dari instrumen-instrumen yang sebelumnya pernah ada, dari instrumen-instrumen yang sebelumnya pernah disusun, gitu ya. Nah, ada nih menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 itu mengatakan bahwa pengembangan itu adalah kegiatan ilmu pengetahuan. Jadi pengembangan itu adalah kegiatan akademik ya, kegiatan akademik empirik. Jadi kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi. Nah, jadi kalau di undang-undang ini pengembangan ini adalah meningkatkan fungsi. Meningkatkan fungsi apa? Meningkatkan fungsi penilaian pembelajaran. Sebagaimana minggu lalu pernah dibahas bahwa fungsi assessment itu bisa ada tiga. Ada fungsi for assessment, ada fungsi of assessment, ada fungsi as assessment ya. Itu ya. Jadi ada assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Nah, itu fungsi. Manfaatnya, nah tentu untuk bagaimana menyempurnakan instrumen ini ya, pengembangan ini dalam rangka apa? Melihat manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Nah, pengembangan instrumen pembelajaran itu adalah berarti sebuah upaya sekalian, sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyusunan rancangan instrumen penilaian pembelajaran. Nah, coba kita lihat dari perspektif makna pengembangan ya. Kita lihat dari perspektif makna pengembangan sekalian bahwa pengembangan instrumen pembelajaran itu adalah hakikatnya ini, maknanya ini adalah untuk bagaimana menjawab perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman itu harus dijawab oleh dunia pendidikan, karena pendidikan itu adalah jawaban ya atas persoalan-persoalan yang hari ini terjadi, sehingga di kemudian hari persoalan itu tidak akan lahir dan muncul karena seluruh resourcesnya, dalam hal ini adalah sumber daya manusia berupa peserta didiknya, memiliki kesiapan untuk bagaimana menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, makna pengembangan itu adalah untuk bagaimana bisa adaptif terhadap karakteristik peserta didik yang dari zaman ke zaman, yang dari generasi-generasi tentu memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Karakteristik peserta didik itu karena karakteristik peserta didik itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh zaman. Tiap zaman ada waktunya, tiap zaman ada generasinya, tiap zaman ada episodenya, dan tiap zaman ada dunianya. Kemudian selanjutnya dari makna pengembangan instrumen penilaian pembelajaran ini adalah untuk bagaimana menyesuaikan dengan tumbuh kembangnya peserta didik. Nah, tumbuh kembang peserta didik itu ini juga harus menjadi perhatian serius dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga instrumen penilaian pembelajaran itu sesuai dengan tumbuh kembangnya peserta didik. Ketika hari ini misalnya perkembangan peserta didik itu sangat luar biasa karena dipengaruhi oleh cepatnya arus informasi dan teknologi, sehingga untuk menemukan berbagai informasi itu sangat mudah dan gampang, baik itu informasi yang baik maupun informasi yang tidak baik juga tidak tepat untuk dikonsumsi oleh peserta didik.
Nah, maka instrumen itu harus menyesuaikan dengan tumbuh kembangnya peserta didik hari ini, masa kini ya. Nah, tantangan pendidikan itu semakin kompleks ya. Bagaimana hari ini pendidikan harus betul-betul mampu menyiapkan generasi ya. Salah satunya adalah menyiapkan generasi emas. Generasi emas yang kompetitif, generasi emas yang memiliki karakteristik ya, generasi emas yang berkarakter, generasi emas yang memiliki kualitas diri sehingga kemampuan dirinya, eksistensi dirinya, entitas dirinya memiliki manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, lingkungannya, bangsa, agama, dan negaranya. Nah, yang terakhir, makna pengembangan ini menjadi sebuah keniscayaan karena teknologi ini ya, hari ini kan sudah masuk ke era 4.0, di mana teknologi itu sudah menjadi bagian napas setiap manusia, ya kan? Teknologi itu sudah menjadi bagian kehidupan. Teknologi itu bahkan sudah menjadi gaya hidup setiap individu. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang tidak kenal HP? Siapa yang tidak kenal internet? Siapa yang tidak kenal sosial media? Semua orang memiliki ya itu semua, dan itulah dasarnya teknologi, bagaimana membangun sebuah peradaban di mana hari ini sosial media, teknologi menjadi bagian dari napas kehidupan. Dan ketika tidak ada itu, ya kita menjadi menjadi ketergantungan ya. Itu ya, ketinggalan HP saja kan saudara-saudara, wah repotnya kayak gimana begitu ya. Nah, itulah pentingnya. Nah, maka dengan demikian instrumen itu juga harus sesuai dengan teknologi. Misalnya bagaimana hari ini pemanfaatan platform. Maka hari ini sudah menjadi tren baru dalam dunia pendidikan ya, pelaksanaan penilaian pembelajaran itu dilakukan secara daring dengan memilih berbagai macam platform ya, dengan memilih berbagai macam aplikasi. Hari ini tuh bertebaran berbagai platform, berbagai aplikasi. Silakan guru-guru itu tinggal memilah platform mana yang cocok, platform mana yang tepat, aplikasi mana yang layak, yang bisa digunakan oleh guru dan peserta didik untuk melakukan sebuah proses assessment, sebuah proses penilaian. Bahkan sekarang penilaian bisa dilakukan secara jarak jauh. Kemudian si peserta didik juga memiliki kenyamanan gitu ya. Misalnya dengan menggunakan aplikasi Quizzes begitu ya. Dengan menggunakan aplikasi Quizzes, peserta didik serasa tidak sedang ujian, serasa tidak sedang mengerjakan ulangan. Ya karena memang kan desain fiturnya juga ada musiknya gitu ya, ada apresiasi itu. Kemudian juga ada fitur-fitur yang lain yang itu sebenarnya bagaimana membuat kenyamanan gitu ya. Atau misalnya pakai Kahoot misalnya, atau pakai Mentimeter, banyak lah, banyak aplikasi, banyak platform yang bisa digunakan. Dan silakan saudara-saudara mulai hari ini harus familiar, harus mengenal bagaimana menggunakan Quizzes, bagaimana menggunakan Kahoot, Mentimeter, termasuk aplikasi yang lain yang itu bisa digunakan untuk proses pelaksanaan penilaian pembelajaran secara jarak jauh gitu ya. Jadi kalau dulu zamannya kita ulangan itu selalu dengan menggunakan pensil, kertas, difotokopi ya kan, dikerjakan. Sekarang bisa jadi ya karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, ulangan-ulangan sudah tidak perlu lagi kertas. Ulangan-ulangan sudah tidak perlu lagi pulpen, cukup di gadgetnya masing-masing. Dah bahkan dari aspek pengelolaan, pengolahan itu kan secara teknis lebih efektif dan lebih efisien untuk guru. Karena berbasis teknologi, sekarang hasilnya pun dalam hitungan detik, misalnya dalam hitungan menit sudah bisa terekam. Hasilnya sudah bisa kelihatan. Misalnya ketika hari ini kuisis, gitu kan? Misalnya aplikasi kuisis kan dengan sangat mudah sekarang, siapa yang paling cepat dengan benar, siapa yang paling bontot, paling akhir mengerjakannya dan salah gitu. Nah, bahkan sekarang analisisnya pun, analisis soalnya itu kan sudah nampak. Analisis soalnya udah ada sekarang itu. Sehingga guru itu dengan keberadaan teknologi dibantu ya, dibantu untuk bagaimana mempercepat, melakukan akselerasi, efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran, sehingga dampaknya apa? Dampaknya mutu pembelajaran itu betul-betul bisa terwujud. Kualitas pembelajaran itu betul-betul tercapai.
Kan kalau zaman dulu kan guru butuh waktu sampai 2-3 hari misalnya untuk mengolah nilai sehingga terdisplay nilai akhir dan sebagainya. Sekarang kan hari ini. Nah, misalnya pakai aplikasi Google Form ya misalnya, kan langsung sudah kelihatan yang benar siapa aja. Bahkan hasil-hasil penilaiannya pun sudah bisa langsung dinikmati hasil nilainya gitu ya oleh si peserta didik itu sendiri. Ya, misalnya Anda mengerjakan sebuah asesmen melalui aplikasi Quizzes misalnya, kan sudah ketahuan itu. Nilainya berapa, durasi waktunya berapa, yang salahnya mana saja, yang benernya mana saja dan sebagainya. Itu begitu luar biasanya teknologi bagaimana membantu efektivitas dan efisiensi pembelajaran sekalian. Hingga kan misalnya dari 10 soal itu mana sih soal yang sama sekali dari 20 peserta didik atau dari 20 siswa itu yang tidak bisa mengerjakan. Katakanlah misalnya nomor 8 misalnya. Nah, berarti nomor 8 itu salah satu soal yang dianggap paling susah. Nah, sehingga kan itu bahan evaluasi buat guru. Nah, di sini ada dasar pengembangannya sekalian. Jadi dasar pengembangan di sini ini soal gak ada satupun nih siswa yang benar gitu. Apa yang salah ini? Soalnya terlalu kesulitan, bahasanya tidak dipahami atau apa? Nah, maka guru bisa melakukan analisis ya dengan cepat begitu ya. Selanjutnya apa sih fungsi dari pengembangan instrumen ini sekalian ya? Fungsi dari pengembangan instrumen pembelajaran. Nah, fungsi pengembangan instrumen pembelajaran itu ya, pengembangan instrumen pembelajaran. Yang pertama adalah mengevaluasi kelayakan instrumen. Jadi instrumen itu harus diupdate sekalian. Jadi pengembangan itu sederhananya lah update itu ya. Eh, harus dievaluasi apakah masih layak digunakan. Jangan sampai instrumen itu dari zaman anaknya, dari zaman ibunya misalnya sekolah sampai zaman cucunya sekolah misalnya gitu ya, di sekolah tersebut itu saja itu, karena kebetulan gurunya masih sama itu saja. Bayangkan berapa generasi itu instrumen masih itu. Pertanyaannya, dengan perubahan waktu, dengan perubahan zaman, apakah instrumen itu masih cocok? Apa instrumen itu masih layak digunakan oleh ibunya misalnya, oleh anaknya misalnya, oleh cucunya yang kebetulan biasanya kan ada dalam satu sekolah tertentu itu ya, ibunya sekolahnya di situ, anaknya sekolah di situ, sampai cucunya anak di situ. Nah, maka fungsi pengembangan yang pertama itu adalah mengevaluasi kelayakan instrumen. Jadi instrumen yang sudah tidak layak itu ditarik, itu tidak digunakan lagi, diganti ya, direkonstruksi gitu ya oleh yang baru, yang disesuaikan tentu dengan kebutuhan ya, disesuaikan dengan situasi kondisi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah mengecek ketepatan instrumen. Jadi instrumen itu harus dicek tepat nggak gitu ya. Karena kalau tidak tepat ya mana mungkin hasilnya juga akan akurat. Kalau tidak tepat mana mungkin hasilnya juga akan bermutu. Kalau tidak tepat tidak mungkin itu akan berdampak dan bermanfaat untuk bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran. Maka perlu dicek instrumen itu sekalian. Nah, itulah ya. Yang berikutnya adalah hal positif tetapi dijaga dan terus ditingkatkan. Nah, pengembangan itu adalah sebuah tindakan positif yang harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Jadi keniscayaan ya berkembang itu. Kalau nggak berkembang berarti kan kita statis, diam. Tidak mungkin dunia pendidikan diam. Wow, dunia pendidikan itu mengurus anak-anak yang sangat dinamis, yang sedang berkembang. Berarti instrumen pun ya harus dinamis, harus berkembang. Nah, yang terakhir dari fungsi pengembangan instrumen ini adalah untuk menjaga keberlanjutan instrumen. Nah, jadi keberlanjutan instrumen itu sustainable-nya itu harus betul-betul dijaga, dan dalam salah satu bentuk menjaganya itu adalah melalui proses pengembangan instrumen. Itu semua apa dilakukan dari 4 hal, yaitu mengevaluasi instrumen, mengecek ketepatan instrumen, kemudian hal positif harus dijaga dan terus ditingkatkan, dan yang terakhir menjaga keberlanjutan instrumen itu dalam kerangka menjawab kebutuhan asesmen saat ini. Jadi asesmen kekinian itu ya harus update. Asesmen yang kekinian itu ya harus dikembangkan. Karena jika tidak dikembangkan, jika tidak diupdate, berarti itu sudah tidak sesuai dengan zaman, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, dan bahkan tidak sesuai dengan karakteristik dan tumbuh kembangnya peserta didik. Nah,
Domain dari pengembangan instrumen penilaian itu tetap tiga hal sekali ya, tiga domain, tiga ranah, tiga aspek. Jadi instrumen ranah kognitif ya, instrumen ranah kognitif ini juga harus diupdate. Apalagi pengetahuan itu sangat dinamis sekali sekalian. Karena ilmu itu berkembang, misalnya pertanyaan zakat misalnya gitu ya. Zakat itu kan dari tahun ke tahun berubah kan? Ya, kalau dalam uang besarannya berubah, kalau ukuran dalam kilo juga berubah. Bayangkan kalau ada soal guru misalnya, mohon maaf ini misal, mudah-mudahan ini tidak ada dan saya yakin juga tidak ada. Soal zakatnya itu misalnya soal zakat 3 tahun yang lalu. Misalnya yang dimana 3 tahun yang lalu itu misalnya kalau zakat fitrah misalnya, nah nanti kita sebentar lagi bulan Ramadan, sebentar lagi zakat fitrah misalnya, dihargakan oleh uang itu misalnya ini ya, pemisahan 20.000. Itu misalnya 3 tahun yang lalu karena gurunya nggak ngupdate soal, gurunya tidak mengembangkan instrumen soal, dipakai pada tahun 2021 yang atau di tahun 2022, yang di tahun 2022 itu kan bisa jadi lebih dari 20.000 misalnya. Itu misalnya salah satu contoh ya betapa pentingnya instrumen penilaian pembelajaran itu harus dikembangkan, harus diupdate ya, harus sesuaikan. Termasuk juga aspek psikomotorik. Nah, aspek psikomotorik itu juga harus diupdate, harus dikembangkan instrumennya, disesuaikan. Dan juga ranah domain atau ranah afektif ini juga harus dikembangkan. Jadi pengembangan instrumen pembelajaran itu saudara-saudara sekalian tetap harus berfokus kepada tiga aspek ini ya. Aspek apa itu? Ya aspek kognitif, kemudian aspek afektif dan aspek psikomotorik. Jadi ketiga aspek ini, ketiga domain ini juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan pengembangan instrumen penilaian. Nah, fokusnya ke apa saja? Jadi fokus pengembangan instrumen itu adalah satu kepada konten isinya ya. Jadi kepada isi itu sesuatu harus fokus ya. Isinya itu harus fokus, eh, konten itu ini juga menjadi yang utama sekalian ya. Konten ini yang menjadi utama ya, isi itu menjadi yang utama dalam bagaimana instrumen pengembangan penilaian pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik. Nah, karakteristik di sini adalah karakteristik yang berbasis mapel ya, mata pelajaran. Tentu karakteristik pelajaran PAI sangat berbeda dengan pelajaran matematika. Karakteristik pelajaran bahasa Indonesia sangat berbeda dengan PAI gitu ya. Karakteristik pelajaran PAI sangat berbeda dengan karakteristik olahraga dan sebagainya. Karena masing-masing mata pelajaran itu memiliki karakteristik sendiri, dan karakteristik sendiri harus menjadi fokus bagaimana pengembang instrumen ya. Dan setiap pengembang instrumen itu juga harus memperhatikan karakteristik yang ada di mata pelajaran di mana instrumen itu akan dibuat. Yang ketiga adalah dari komponennya. Nah, komponen pelajaran PAI itu kan setidaknya harus ada 5 hal ya. Satu, pelajaran PAI itu berbicara tentang ibadah. Ya, yang kedua berbicara tentang fikih. Yang ketiga berbicara tentang Quran hadis. Yang keempat berbicara tentang akhlak ya, dan yang kelima berbicara tentang itu namanya sejarah kebudayaan Islam gitu ya, SKI-nya. Nah, pelajaran PAI itu ada 5 komponen tadi itu digabungkan dalam satu bingkai. Kalau di sekolah-sekolah umum itu adalah pelajaran pendidikan agama Islam, tapi muatannya itu komponennya itu dalam pendidikan agama Islam di sekolah umum ya. Sekolah umum itu kayak di SD, SMP, SMA, SMK itu ada 5 hal tadi. Ada fikihnya, ada ibadahnya, ada kurdisnya, ada akhlaknya gitu ya. Ada sejarah kebudayaan Islamnya. Tentu berbeda kalau dibandingkan dengan di madrasah. Madrasah itu ya MI, MTS, MA. Karena kalau di madrasah itu pelajaran PAI ini dipecah menjadi mapel-mapel tersendiri. Ya kan, ada mata pelajaran Quran hadis di MI itu, MTS itu, MA itu. Ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran akidah akhlak,
ada mata pelajaran SKI ya, kalau di madrasah itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi sekalian, fokus pengembangan instrumen itu adalah satu ke konten, yaitu ke isi, dalam hal ini adalah isi mata pelajaran PAI ya, dimana kan pelajaran PAI itu eh, lebih banyak porsi wilayah afektifnya begitu ya, karena pelajaran PAI itu harus linier, mulai dari pemahaman konsep teori ya, kognitif berarti itu, kemudian kemampuan mempraktikkan ya, berarti itu psikomotorik, dan harus menjadi pola laku, pola sikap, dan itu adalah masuk ke dalam ranah afektif. Contoh misalnya pelajaran sholat gitu ya, bab sholat atau tema sholat gitu ya, atau materi pokoknya tentang sholat misalnya. Sholat itu kan yang pertama harus dipahami dulu konsep dasarnya sholat. Bagaimana sholat itu rangkaiannya dari awal sampai akhir, bagaimana bacaan sholat dan sebagainya. Tetapi tidak hanya selesai cukup di bagaimana memahami tentang konsep teori sholat anak itu. Selanjutnya adalah harus mampu anak itu mempraktekkan. Takbiratul ihram yang benar itu seperti apa? Ruku yang benar itu seperti apa? Sujud yang benar itu seperti apa? Gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak selesai juga anak di posisi kondisi paham, bisa begitu, kemudian juga tahu bagaimana mempraktekannya. Yang tak kalah pentingnya adalah dalam penyampaian itu, seluruh pemahaman konsep tentang sholat, praktik sholat itu adalah yang tak kalah pentingnya adalah ranah afektif. Apa itu ranah afektifnya? Menjadi pola laku, menjadi pola sikap. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengamalan. Percuma anak-anak itu tahu sholat, tahu bacaan sholat, bisa mempraktikkan sholat, tetapi dia dalam kehidupan sehari-hari misalnya tidak pernah sholat. Ini persoalan pendidikan. Makanya belajar PA itu adalah bagaimana ketiga domain itu harus betul-betul seimbang. Ketiga domain itu harus menjadi fokus ya, fokus guru. Dan disitulah bagaimana harus diukur oleh guru itu. Dan diukurnya melalui apa? Diukurnya adalah melalui instrumen penilaian pembelajaran. Makanya instrumen pembelajarannya itu terdiri dari domain afektif, domain psikomotorik, dan domain kognitif. Jadi ketiga domain itu juga harus menjadi titik fokus bersama sekalian. Nah, ini nanti terkait dengan teknik untuk penilaian kita akan ketemu ya di diskusi-diskusi berikutnya yang fokus bahasannya tentang ini. Ini hanya sepintas saja, sekalian saya ingin masuk ke dalam ini. Nah, instrumen penilaian itu ya, persyaratannya, persyaratan instrumen penilaian hasil belajar itu, yang pertama adalah harus memiliki bukti validitas empirik. Nah, karena kan asesmen itu sebuah proses kegiatan akademik empirik ya, itu sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain harus memiliki bukti validitas empirik ya, instrumen penilaian itu, yang berikutnya adalah harus substansi. Apa itu substansi? Substansi itu adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Jadi jangan ada ketimpangan gitu. Kompetensinya misalnya sholat, yang dinilainya zakat misalnya gitu ya. Di kompetensi sholat itu fokus ini pembelajarannya ke dalam gerakan sholat, yang dinilainya adalah afektifnya. Nah itu nggak substansi itu. Jadi di sholat itu kita akan menilai aspek apa? Oh, aspek kognitif. Kalau ingin menilai aspek kognitif, berarti kan tingkat pemahaman itu ya, hafalan ya kan, mulai dari C1 sampai dengan C6 ya kan. Nah, kalau misalnya mau penilaian afektif, berarti kan sikap, dalam hal ini adalah pola laku. Kalau penilaian sholat itu bagaimana? Misalnya dalam bentuk instrumen nanti self assessment, penilaian diri, apakah dia melaksanakan sholat tidak, apakah sholat subuhnya kesiangan atau tidak, dan sebagainya. Nah itu substansi sudah lihat. Yang kedua adalah konstruksi. Konstruksi itu adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai bentuk instrumen yang digunakan. Harus sesuai dengan persyaratan teknisnya. Jadi kalau domainnya domain psikomotorik, maka ya instrumennya pun harus instrumen psikomotorik.
Jangan domainnya psikomotorik, instrumennya instrumen kognitif. Nah, itu juga tidak benar. Yang ketiga adalah bahasa. Nah, bahasa ini menjadi penting karena sebagus apapun instrumen yang dibuat, jika bahasanya tidak dimengerti oleh peserta didik, ya tentu nanti akan mispersepsi, miskonsepsi, ya kan? Antara maksud guru yang diwakili dalam bentuk instrumen itu dengan apa yang dijawab oleh peserta didik. Maka bahasa ini juga menjadi penentu apakah instrumen itu benar atau tidak, instrumen itu baik, tidak, dan sebagainya. Apa bahasanya? Yaitu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif. Bahasa yang baik dan benar itu ya sebenarnya bahasa yang baku lah begitu ya. Bahasa yang baku, dan selain bahasanya baku, maka penggunaan bahasa dalam penyusunan instrumen penilaian itu juga harus komunikatif. Nah, mekanisme dan prosedurnya ya, pertama dari perancangan strategi penilaiannya, kemudian diturunkan menjadi silabus, ya kan, silabus. Jadi kita itu penyusun instrumen itu harus melihat ke dalam RPP ya, juga melihat ke dalam silabus. Yang sampai silabusnya kemana, RPP-nya kemana, instrumennya juga kemana. Ini ada dilakukan oleh pendidik ya. Nah, yang kalau ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas itu ya, dan ujian sekolah itu adalah kegiatan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, tetapi ini di bawah koordinasi satuan pendidikan. Karena sejatinya sebagaimana bahasan sebelumnya bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian itu kan hanya dua, satu adalah guru, yang kedua adalah satuan pendidikan. Guru itu dalam kegiatan proses-proses pembelajaran, kalau satuan pendidikan itu untuk mengukur keberhasilan pembelajaran baik itu dalam kurun tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas ataupun penyelesaian program. Penyelesaian program itu kan ujian ya. SD setelah 6 tahun diuji apakah dia memiliki kelayakan untuk dinyatakan lulus atau tidak gitu ya. SMP 3 tahun dan seterusnya. Itu adalah asesmen yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sekira itu sekalian ya, dari saya terkait dengan pengantar konsep dasar pengembangan instrumen pembelajaran ini, dan silahkan sudah dibaca kembali konsep ya, konsep terkait dengan pengembangan instrumen. Ada beberapa buku yang di-share juga, silahkan saudara-saudara untuk mempelajari dari jurnal, dari sumber literatur yang lain yang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan mata kuliah ini. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.